Kamu tadi cerita itu pernah ada janda yang nenek-nenek itu, saya tertarik itu. Gimana tadi ceritanya? Kenapa? Tadi saya gila. Itu nenek-nenek salmon. Enggak, nenek-nenek 70 tahun kamu rasanya seperti apa? Sepet rasanya. Sepet, emang kayak gedang beira. Aduh, anak maning be Bau sepet. teras. Ah, itu diapain? Pakai pelet atau apa, diambil hartanya atau emang hanya untuk air Hanya liur? membutuhkan air liurnya saja. Kenapa tidak diganti kambing, ayam, tak kucing, kan sama punya air liur? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat momen spiritual rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas cerita di mana aksi para tokoh spiritual tangguh yang luar biasa di Nusantara yang kita cintai. Mereka adalah Kang Ujang Bustomi, Gus Nur Syamsun, dan Ki Mercon. Dalam aksinya tersebut, mereka sedang menggerebek sebuah perguruan dukun santet yang didirikan oleh Buya Sapingi. Konon kabarnya, Buya Sapingi telah menurun ilmu hitam kepada para pengikutnya untuk ritual mangawinin para janda yang sudah jompo. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kekuatan dari ilmu yang digunakan. Aksi gerebek Buya Sapingi tersebut bermula berlandaskan penggerebekan anak murid kesayangan Buya Sapingi bernama Si Soleh. Mereka menggerebek Si Soleh di sebuah gubuk yang jauh dari desa untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Karena mereka sebagai tokoh spiritual yang banyak dikagumi masyarakat, mereka pun merasa bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban atas kelakuan jahat Si Soleh yang telah memberkaus janda-janda tua. Di saat itu, sempat terjadi adu kesaktian karena Si Soleh melawan ketika mereka menasihatinya. Hei, Batang. Ini letik-letik. Semono kesaktian nih. Kecil-kecil ke hadapi Muhammad Soleh. Biar. Ambilkan aja, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diri pertiwi abang tuh kayak Wah, ini kelamaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. kayak ngapa kesaktian nih? Betul gua banggakin kau lawan kita. Duduk, Masa Wadia. duduk kamu. Tunggu. Berani nggak? Kayak ngapa berani? Tunjukkan ilmu tertinggimu. Hei, karis jiblok jewu. Alah, jibrok sewu jibrok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kujat sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Nurku hiya nur Muhammad rupaku amadaking jagat jagadi. Jagat cile saidenge kerso saidenge sabda dadi. Sakersane Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah. Mampus. Gebrak-gebrak. Kang, duduk. 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 Ampun, Tok. Lagi. Duduk. Lagi. Udah, biarin aja. Udah, ampun. Duduk. Mau lagi. Duduk. Duduk. Singkat cerita, setelah Si Soleh berhasil dilumpuhkan, ketiga tokoh spiritual tangguh ini pun membawanya untuk mendapatkan petunjuk jalan di mana gurunya berada. Kamu tadi cerita itu pernah ada janda yang nenek-nenek itu, saya tertarik itu. Gimana tadi ceritanya? Kenapa? Tadi saya gila. Itu nenek-nenek salmon. Enggak, nenek-nenek 70 tahun kamu rasanya seperti apa? Sepet rasanya. Sepet, emang kayak gedang beira. Aduh, anak maning be Bau sepet. terasi, Pak. Aduh, bau terasi. Jengkol enggak? Biar masih. Iya. Jangan sakiti saya, Pak. Iya, diam. Bohong. Terus kamu sempat dikikuk-kikuk itu si nenek-nenek? Sempet, Pak. 1 kali, Pak. Oh, 1 kali. Iya. Aduh, kok anak maning beira Yang sih. kedua kali saya nggak mau, Pak. Sepet ya. Sakit perutnya kamu? Sakit perutnya muntah. Aduh. Ya kenapa kamu nyobanya? Aduh,
Saya kan yang penting janda, kata guru saya, Ibu ya Sapi'i. Ya kan kambing aja banyak yang janda kamu. Kambing, kerbau, ayam nih banyak. Yang penting janda, yang penting tua, mau muda kayak yang penting janda, Pak. Nih, kayak yang di belakangmu namanya Kim Merchant nih. Sabun aja jadi. Ketika tiga tokoh spiritual itu yang dipimpin oleh Kang Ujang terus melanjutkan perjalanannya melewati hutan yang penuh dengan aura magis, mereka merasa getarannya. Butiran cahaya warna-warni menyilaukan mata ketiganya seakan mengalir seperti sungai di sepanjang pepohonan yang tinggi. Semilir angin membuat daun-daun pohon bergoyang-goyang, terdengar bunyi kicauan burung dan selingek serangga yang mendorong ketiga tokoh untuk berjalan lebih lambat. Namun, suasana magis itu tidak membuat ketiganya takut. Sebaliknya, aura yang ada sebenarnya meningkatkan kepercayaan mereka akan Tuhan dan memperkuat niat mereka untuk mencari tahu keberadaan perguruan Buya Sapingi. Mereka terus berjalan dan akhirnya sampai di sebuah bukit kecil di tengah hutan. Ketiganya melihat sebuah gubuk kecil di bawah bukit dan mereka sadar bahwa itulah tempat Buya Sapingi tinggal. Ketika tiga tokoh spiritual itu tiba di perguruan Buya Sapingi dan memasuki area perguruan tersebut, mereka melihat beberapa anak murid yang sedang berlatih bela diri dengan menggunakan teknik-teknik kejahatan. Beberapa dari mereka tampak begitu serius dan terfokus pada latihan mereka dan tetap melanjutkan latihan bahkan ketika tiga tokoh itu melangkah masuk. Namun, ketiga tokoh spiritual itu tidak terkejut karena mereka sudah mengetahui adanya praktik kejahatan di tempat itu. Mereka tetap memilih untuk bertindak dengan bijaksana dan melakukan upaya persuasif pada Buya Sapingi. Itu pada kemana itu? Assalamualaikum Disuruh minggir itu. warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kalian? Saya perkenalkan, saya tidak ada apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ujang Bustomi. Oke. Nama saya ini, nama sahabat saya ini GNS, dan sahabat saya ini adalah Kim Merchant. Ada apa kalian bertiga ngeroyok? Saya yang pertama, nanti dulu jangan ngotot-ngotot bos. Royokan dia beraninya nama Royok, nanti dulu, perkenalkan ya. Yang pertama saya, salam silaturahmi saya, salam hormat saya, salam ta'zim saya. Buat Anda dan semua perguruan-perguruan Anda. Saya cuman tadi nih, nasihatin murid Anda ini, saya nasihatin. Apa salah menurut saya? Nggak bener, saya kebetulan bawa tetangganya. Dia main kikuk-kikuk sama janda-janda, maksudnya apa? Nggak boleh sama guru main kikuk sama guru. Itu udah saya perintahkan dalam rangka untuk menjaga ilmu saya yang akan saya turunkan. Ilmu apa? Hah? Ilmu Tidak apa? perlu tahu sampean ada ilmu Itu apa. emang bener serius, sampai 100 janda bener. Betul. Hmm? Terus sampean mau apa? Saya tidak pernah ganggu sampean loh. Sampean jangan ganggu kami loh. Enggak. Apa maksud sampean? Saya tidak mengganggu, saya hanya Apa silaturahmi. sampean buka-buka keris? Saya hanya silaturahmi aja. Siapa? Nah, sekarang Anda bener nggak Abu ya Sapi bener? Ya, slow. Saya Abu Sapi. Itu nama guru. Oh, Sapi ibin wedus. Wedusen. Dasmu wedus. Das. Hah? Muridmu 100 janda, jenengan gurunya. Ya. Nggak seberapa janda ku dia beak ku dia tak. Apa urusan kamu? Berapa Anda? Berapa janda? Apa urusan kamu pengen tahu saya? Berapa janda? Berapa janda kamu gurunya? Apa urusan Anda pengen tahu Ya, saya? ya Jawab siapa, Anda. siapa tahu saya ada yang suka jandanya. Berapa? Berapa? Mau janda bekas saya? Ya, Insya Allah. berapa sudah berapa? Surabaya Bu ya? Mau Ki, Berapa? janda bekas dia. 300. 300 lebih. Hah? 300. Ya. 300. Ada urusan apa? Itu janda wedus atau janda apa? Urusan saya. Kamu urus apa kamu? Galak Apa urusan kamu dengan saya? Saya peringatkan sama kalian bertiga. Ini murid saya dan tidak mengeluh. Kenapa kalian berani keroyokan? Saya nggak keroyokan, saya hanya ngomong aja nasihatin bener biar dia kembali kepada jalan yang benar. Setelah bertemu dengan Buya Sapingi, ketiga tokoh spiritual itu memilih untuk menegur Buya Sapingi dengan bijaksana. Mereka menghadapinya langsung dan memberikan nasihat agar Buya Sapingi berhenti menurunkan ilmu hitam ritual mengawini janda-janda tua. Sebagai tokoh spiritual dakwah, Kang Ujang Bustomi, Gus Nur Syamsun, dan Kim Merchant menekankan bahwa kejahatan dan ilmu hitam tidak akan pernah membawa kebaikan apapun bagi siapapun. Mereka juga mengajak Buya Sapingi untuk memikirkan kembali cara hidupnya dan bertobat sepenuhnya
meninggalkan segala praktik kejahatan dan memulai kehidupan baru dengan kebaikan dan ketakwaan pada Tuhan. Mereka juga menunjukkan bahwa ilmu hitam tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi kehidupan seseorang, dan sebaliknya, hal itu hanya akan menimbulkan kerugian dan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka mengajak untuk menghindari praktik ilegal dan mencari hidup dalam kebaikan. Selain itu, mereka juga memberikan nasihat untuk memperkuat iman dan takwa pada Tuhan, serta mengikuti ajaran agama dengan benar. Mereka menekankan bahwa kebaikan dan kebenaran akan selalu menjadi pilihan yang tepat dan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Bung, kalau Anda ingat mati, pasti Anda tahu perbuatan itu nggak baik, Bung. Dalil, Ki. Menurut sampean, hak sampean, menurut saya hak saya. Sampean tidak perlu ngatur hidup saya. Bung, benar itu bukan menurut Anda sendiri, Sampean Bung. tidak perlu ngatur hidup saya. Saya juga tidak pernah ngatur hidup sampean. Bung, benar itu jangan menurut Bapak aja. Urusan saya, yang penting saya tidak mengganggu kalian semua. Kenapa sekarang kalian mengganggu? Sekarang udah jadi urusan saya. Urusan Tetangga apa? saya, pasien saya, banyak pengaduan, Bung. Ulah Bung ini. Pasien saya yang ada dua. Yang pertama namanya Nopi, yang kedua namanya Nita. Tuh, di wik koloni sama dia itu. Dia nggak terima sama guru. Urusannya apa sama sampean? Ya urusan saya, orang mereka minta tolong. Saya katakan janda, bukan perawan. Janda itu berarti eks bekas. Kok eks bekas? Jelas. Kalau perawan itu memang belum. Jangan panggil-panggil bekas. Kenapa? Hah? Bekas tapi bisa Namanya digaung. janda pasti pernah punya suami, kan bekas. Ya, janganlah hargai, bos. Hargai wanita. Hargai wanita itu disayang. Harus dipertanggungjawabkan. Sampai ila yaumil kiamah ira. Meskipun tiga tokoh spiritual dakwah telah memberikan nasihat dan dukungan kepada Buya Sapingi, namun sayangnya Buya Sapingi menolak nasihat mereka. Pada akhirnya, ketiga tokoh spiritual tersebut merasa kecewa dengan keputusan Buya Sapingi. Namun, mereka tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas agama mereka dan membawa kebaikan dan kebenaran ke lingkungan sekitar. Mereka tetap melanjutkan perjuangan mereka dalam membantu orang yang membutuhkan dan mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan pada Tuhan, menjadikannya sebagai gambaran teladan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan, kejujuran, dan ketakwaan pada Tuhan akan selalu menjadi pilihan yang tepat dalam kehidupan. Praktik kejahatan dan ilmu hitam tidak akan membawa kebahagiaan apapun dalam hidup dan menjalaninya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketiga tokoh spiritual dakwah dalam cerita ini menunjukkan pentingnya kebenaran dan menghindari praktik ilegal dan merugikan orang lain. Nilai dedikasi yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa mengambil tindakan dan bertindak dengan bijaksana untuk membantu orang yang membutuhkan bisa membawa perubahan yang baik dalam lingkungan setempat. Ketiga tokoh spiritual yang memulai kegiatan dakwah berusaha memperbaiki perguruan Buya Sapingi dengan ajaran kebaikan dan memperbaiki tindak tanduk yang tidak benar. Hal itu memotivasi murid-murid di perguruan tersebut untuk memilih hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan keberanian menghadapi rintangan dan dengan tekad yang kuat, kita bisa memperbaiki situasi dan membawa perubahan yang positif ke lingkungan sekitar kita. Sampean kalau memang mau coba-coba dengan saya, jangan malam ini. Ya malam ini aja. Saya mohon jangan malam ini. Sekali Malam lagi ini saya aja. Apa itu? Hah? Ilmu apa itu? Kenapa? Hah? Kenapa? Terusin. Hah? Ilmu apa itu? Kenapa? Punya ilmu, punya ilmu. Hah? Anda Ayo, punya sekarang. ilmu. Lawan nih saya nih. Saya katakan dari tadi, jangan malam ini. Saya lagi ada urusan ritual yang khusus buat saya sama Allahu Akbar. apa itu? Apa itu? Apa itu? Udah, wes biarin aja. Maunya apa kalian? Saya bilang pergi nggak? Pergi nggak? Jangan. Saya udah, biarin bukan aja. takut tidak sama sampean. Silakan sampean dengan saya, mohon jangan malam ini. Ingat, camkan itu. Kenapa enggak harus malam ini? Urusan saya bilang jangan malam ini karena saya lagi ada kepentingan ritual. Oke, saya hargai. Oke.
atur jadwalnya. Atur jadwal, Kang. Yang atur jadwal yang Oke. berbicara malam ini. Oke, saya menghargai. Siap. Assalamualaikum. Udah, atur jadwalnya. Udah, itu yang saya jawab. Ini Chris gimana? Kalian, Oke. Chris gimana, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pergi kalian. Bawa aja. Bawa. Pergi kalian. Tak andake bapakku gue sesuk. Ayo kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berahlu taslam putra tasbih waca selawati.